Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan jurnal review kami yang berjudul Komposisi Gizi, Sensoritas, dan Daya Cerna dari Bubur Ubi Kayu termodifikasi dengan perlakuan hidrothermal finger millet. Nah, di mana kami beranggotakan 6 orang, yaitu Anita Anastasia, Desi Pasaribu, Diva Trisia, Manuela Tiasari, Mercy Karistinjega, dan Putri Nahdi Purba. Nah, adapun pendahuluan akan disampaikan oleh Diva. Kepada Diva kami persilahkan. Baik. Pada jurnal ini, kami bahas dulu tentang nutrition, composition, sensory attribute, and start digestibility of cassava porridge modified with hydrothermally treated finger meal. Dengan itu, komposisi gizi, sensoritas, dan daya cerna dari bubur ubi kayu termodifikasi dengan perlakuan hydrothermal finger millet. Nah, berikut ini adalah jurnalnya. Nah, ini ada latar belakang. Ubi kayu merupakan bahan pangan yang sering digunakan di negara sub-Afrika. Pemanfaatan ubi kayu umumnya dibuat sebagai bubur dan minuman ringan. Meskipun tinggi kandungan pati, namun daya ikat air juga cukup tinggi. Pemberian bubur di Afrika diberikan bagi makanan bayi dengan peningkatan energi dengan proses fermentasi serta penambahan malt. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi sifat fisika kimia dari finger millet dengan modifikasi hydrothermally treatment atau HTT dan mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas nutrisi, sifat sensoris, dan kecernaan pati bubur singkong. Selanjutnya ada metode dan bahan. Yang pertama bahannya, di sini bahan yang digunakan adalah millet finger yang dibeli di pasar lokal Kisumu di Kenya. Jadi bijinya ini diberi dua perlakuan. Yang pertama bijinya itu biji asli dari biji millet ini. Yang kedua diberikan perlakuan, yaitu diolah dengan metode HTT tadi. Terus kemudian ubi kayunya ini dibeli dari Mogo Foods Ltd di Nairobi, Kenya. Kemudian dicampurkan oleh biji yang diperlakukan atau diolah dengan metode HTT dengan perbandingan 1:1 dan dicampurkan dengan biji millet yang asli tadi. Perbandingannya juga sama 1:1. Kemudian ada kadar sifat penempelan. Pengukuran kadar menggunakan Brabender Piscograph E pada 85 rpm dan torsi 700 cmg. Kemudian ada komposisi metode ICC nomor 109/1. Kadar patinya dihitung menggunakan metode polarimetric Ewers 150 tahunnya 1997. Kadar serat baik yang larut dan tidak larut serta total dengan metode KTDFR 100 akid. Kadar protein, lemak, dan mineral lainnya ditentukan menggunakan metode ICC nomor 105/2, 136, dan 104/1. Kemudian tekstur bubur. Pengukuran kadar menggunakan Brabender Piscograph E yang dituangkan ke dalam wadah ekstrusi belakang A/BE berdiameter 50 mm yang diukur menggunakan TAXT plus tekstur. Next. Nah, selanjutnya itu ada warna bubur. Pengukuran warna menggunakan Konica Minolta Chromameter CR5 dengan tampilan diameter spot 8 mm. Sistem dengan CIE Lab nilai cahaya untuk mengukur nilai browning. Jadi Konica Minolta Chromameter CR5 itu
adalah suatu alat serbaguna untuk mengukur warna sampel padat butiran pucat. Jadi Konica Minolta Chromometer CR5 ini digunakan di laboratorium. Jadi ini adalah alat serbaguna untuk aplikasi seperti perisa dan wewangian, makanan, kimia, farmasi, dan plastik. Daya Cernapati pengukuran menggunakan megazim, esaikit, antigizi, dan fosfor. Kandungan tanin kental diukur dengan menggunakan metode vanilin HCl. Kandungan fitat dan fosfor ditentukan dengan menggunakan kit uji asam fitat atau total fosfor. Evaluasi sensori. Evaluasi menggunakan 8 panelis yang direkrut dan dilakukan 6 sesi latihan sehingga menghasilkan 11 istilah deskriptif dan pemberian skala peringkat pada bubur dikumpulkan skor 3 rangkap. Jadi dalam metode ini digunakan 8 panelis. Panelis itu adalah peserta diskusi. Jadi mereka menggunakan 8 peserta diskusi. Desain eksperimental, pengujian berdasarkan tipe tepung, sifat fisik kimia, dan kandungan gizi hanya menggunakan varian satu arah, diidentifikasi dengan two case test pada error rate 5%, deskripsi sensori dievaluasi menggunakan prinsip analisis komponen, semua data dianalisis dengan aplikasi Initab, Riles 14 statistik software. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari pengujian jurnal tersebut. Yang pertama itu adalah komposisi nutrisinya. Nah, jadi tadi saudari Manuela dan saudari Anita Anastasia sudah menjelaskan metode-metode apa yang dilakukan dalam pengujian jurnal tersebut. Nah, dihasilkan bahwa dalam pembahasan ini komposisi nutrisi yang didapati dari hasil pengujian menunjukkan bahwa si ubi atau si kasavanya itu memiliki tingkat nutrisi, tingkat kandungan gizi yang cukup rendah gitu. Nah, di sini ditunjukkan bahwa si total serat itu lebih rendah daripada si finger millet dengan perlakuan maupun tanpa perlakuan atau NAT dan HTT. Dikatakan di sini bahwa kandungan protein dan lemaknya juga memiliki kadar yang lebih rendah daripada si finger millet, sama seperti dengan kandungan mineralnya. Namun ketika si ubi digabungkan dengan finger millet dengan perlakuan ataupun tanpa perlakuan, mengalami peningkatan dalam kadar gizinya. Bahwa dalam hal ini dijelaskan bahwa hasil dari pengujian ini mendapati bahwa ubi mengandung kandungan gizi yang lebih tinggi ketika dicampurkan dengan finger millet, baik dengan finger millet tanpa perlakuan maupun dengan perlakuan, dikarenakan si finger millet sendiri memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi daripada si ubi tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada viskositas. Nah, dalam pengujian viskositas ini atau kekentalan, nah si ubi atau si cassava ini memiliki tingkat viskositas yang lebih tinggi daripada finger millet sendiri. Namun ketika finger milletnya dicampurkan dengan si ubi, maka peningkatan viskositasnya itu mengalami penurunan gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di grafik si cassavanya ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada si finger milletnya sendiri, baik si NAT maupun si HTT. Nah, ketika si finger millet dan si cassavanya ini digabungkan, memiliki penurunan viskositas yang cukup drastis dibandingkan dengan si cassavanya sendiri. Bahkan di penelitian ditunjukkan bahwa peningkatan viskositas pada cassava membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 30 menit. Pada aktivitas enzim amilase ini diketahui bahwa enzim sendiri bertugas sebagai pemecah pati atau karbohidrat dan menjadikannya sebagai glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa si cassavanya sendiri atau si ubinya sendiri memiliki kandungan enzim amilase yang lebih sedikit daripada yang lainnya. Nah,
Tapi ketika kasafanya itu sendiri digabungkan dengan finger millet yang dengan perlakuan hidrotermal tersebut, maka dia memiliki kandungan amilase yang lebih tinggi daripada kasafanya sendiri atau si finger millet dengan yang tanpa perlakuan. Kemudian selanjutnya ada tekstur bubur. Nah, tekstur bubur dalam tanda kutip di sini adalah tekstur bubur lebih rendah cohesiveness-nya dan indeks viskositas daripada NaT atau HTT finger millet bubur pada tabel tersebut. Nah, jadi ketika kita tahu tadi sebelumnya bahwa viskositas yang ditunjukkan sebelumnya itu lebih rendah ketika si kasafanya dicampurkan dengan si NaT dan HTT. Nah, di sini dijelaskan kembali gitu bahwa tekstur buburnya ini berhubungan dengan viskositas sebelumnya gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa bubur singkong, bubur kasava dengan finger millet tanpa perlakuan memiliki kekentalan konsisten yang lebih tinggi, namun memiliki viskositas yang lebih rendah terhadap kasava dengan perlakuan finger millet. Nah, dalam hal tersebut, hasil yang sesuai dengan data viskograf menunjukkan bahwa tepung kasava nut memiliki kapasitas pengikat air yang lebih tinggi dan karenanya lebih tinggi puncaknya dan viskositas akhir dari tepung kasava HTT. Terlepas dari tekstur bubur kasava nut dan kasava HTT yang berbeda, keduanya merupakan makanan padat energi rendah karena kandungan padatannya yang rendah. Maksudnya di sini adalah viskositas dari kedua perlakuan tersebut, baik kasava nut maupun kasava HTT, mempengaruhi tekstur buburnya. Ketika viskositasnya tinggi, maka penyerapan airnya akan tinggi. Ketika viskositasnya rendah, maka penyerapan airnya pun akan rendah. Seperti pembahasan dari jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu kecernaan pati. Nah, kandungan pati yang dapat dicerna pada bubur disajikan pada tabel di samping. Bubur singkong memiliki kandungan pati yang sama, yaitu P lebih kurang dari 0,05 yang dapat dicerna seperti pada bubur komposit, tetapi lebih tinggi daripada kandungan pati yang dapat dicerna dibandingkan dengan bubur finger millet, nut, dan nut atau NaT atau HTT. Kecernaan pati yang rendah dari finger millet ini dikaitkan dengan beberapa faktor seperti morfologi butiran pati dan kompleksasi pati dengan lipid, protein, serat, dan polifenol. Dengan demikian, pencernaan pati yang tinggi dari bubur komposit bisa jadi karena pengenceran makromolekul dengan tepung singkong. Lalu, rasio pati yang dapat dicerna versus resisten dalam makanan merupakan indikator yang baik untuk kandungan energi dan dapat digunakan dalam program nutrisi yang ditargetkan. Makanan padat energi dengan kandungan pati tinggi yang dapat dicerna diinginkan dalam makanan untuk bayi atau orang yang menderita malnutrisi energi protein atau kekurangan energi protein. Di sisi lain, makanan yang mengandung pati resisten tingkat tinggi menghasilkan lebih sedikit kalori, mengurangi leukemia postprandial dan insulemia, serta meningkatkan sensasi kenyang, dan direkomendasikan untuk pengelolaan diabetes dan obesitas. Selanjutnya. Next. Nah, di sini ada kandungan zat gizi lainnya. Nah, seperti yang terlihat pada tabel ini, ada antinutrien dan fosfor dari bubur kasava dan finger millet. Seperti yang tertuju pada tujuan jurnal, yaitu untuk mengetahui sifat kimia dan kandungan zat gizinya, maka di sini juga disajikan antinutrien dan kandungan fosfor. Nah, seperti pada kolom pertama, porridge atau bubur, di bawahnya ada kas atau ubi kayu, lalu ada NaT atau finger millet asli, HTT atau finger millet hidrotermal, dan ada di bawahnya yaitu kas nut 1:1, artinya ubi kayu dengan finger millet asli yang dikompositkan. Lalu ada bubur komposit kas HTT 1:1 atau artinya bubur komposit ubi kayu dengan HTT yang diracik dengan 1:1. Nah, lalu di kolom kedua ada fitat dan di kolom ketiga ada tanin. Nah, fitat dan tanin ini termasuk dalam antinutrien. Kenapa masuk ke dalam antinutrien? Karena fitat dan tanin dapat menurunkan ketersediaan mineral
dan menurunkan daya cerna pati dan protein pada makanan. Nah, dari kesimpulan tabel ini bisa kita lihat bahwa fitat lebih banyak terdapat pada NAT, yaitu sebesar 849 mg lebih kurang 24 dari standar deviasi. Lalu, tanin lebih banyak terdapat pada NAT, yaitu sebanyak 266 gram lebih kurang 24 dari standar deviasi. Dan fosfor lebih banyak terdapat pada HTT dengan besar 246 mg lebih kurang 1 dari standar deviasi. Selanjutnya. Lalu di sini ada evaluasi sensoris deskriptif. Nah, seperti tadi, evaluasi sensoris deskriptif ini diteliti dalam jurnal. Nah, yang menjadi karakteristik sensoris di sini yaitu aroma yang kuat, rasa pahit, dan ada juga yang warna bubur, kekasaran, dan partikel residu. Nah, yang pertama, perbedaan antara bubur NAT dan CAS-NAT dari bubur HTT dan CAS-HTT, yaitu bubur NAT dan CAS-NAT memiliki finger millet ya, dengan aroma tanah merah, rasa pahit, dan tersisa di mulut. Rasa pahit ini dapat dikaitkan dengan oksida fenolik senyawa selama HTT yang konsisten dengan perkembangan warna gelap. Lalu, mengenai karakteristik sensoris warna bubur, kekasaran, dan partikel residu, NAT dan NAT dan CAS-NAT dari bubur HTT dan CAS-HTT dengan HTT memiliki warna bubur, kekasaran, dan partikel residu yang sama, sehingga menyebabkan karakteristik ini merupakan karakteristik sensorik umum. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mercy mengenai atribut dari sensoris tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa atributnya itu ada beberapa bagian. Yang pertama dari warnanya, kemudian dari partikelnya, di mana kuantitas dari si buburnya tersebut, kemudian bintik hitam atau dark speck, kemudian berdasarkan aroma terkait pada si kasavanya, kemudian pada si finger milletnya, kemudian red soil atau aroma tanah merah. Nah, kemudian berdasarkan rasa yaitu tingkat kepahitannya. Lalu berdasarkan tekstur ada viskositas dan coarseness-nya selama di dalam mulut. Kemudian berdasarkan after swallow atau setelah dikonsumsi di dalam mulut, yaitu tergantung berdasarkan kepahitannya setelah menelan, kemudian hasil akhir atau partikel akhir dari setelah menelannya tersebut. Nah, sekian penjelasan dan pembahasan dari jurnal tersebut. Saya selanjutkan kepada teman saya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diberikan pada jurnal ini ialah kepadatan energi yang rendah dan kualitas gizi dari bubur CAS dapat ditingkatkan dengan mencampurkan HTT dari finger millet. Nah, jadi ketika si ubi ini dicampurkan dengan si HTT, maka perubahan kepadatan energi dan kualitas gizinya menjadi lebih baik. Pengolahan dengan metode HTT menghasilkan aktivitas alfa amilase tinggi yang menghidrolisis pati singkong dan mengurangi kapasitas peningkatan air dan memungkinkan peningkatan jumlah. Nah, jadi kita tadi sudah tahu bahwa si HTT ini tinggi dengan kandungan si amilasenya dan dia berada paling rendah ketika diuji mengenai antinutrisinya, sehingga dapat meningkatkan si aktivitas amilasenya. Nah, kemudian substitusis antara CAS dan HTT menghasilkan kualitas gizi yang lebih baik daripada si bubur singkong. Nah, jadi setelah si CAS dan si HTT ini dicampurkan, dia lebih baik daripada perlakuan si bubur singkong ini. Kandungan pati dan tanin yang dapat dicerna tidak terganggu dengan pencampuran si CAS dan HTT ini. Tetapi peningkatan kandungan fitat menunjukkan ketersediaan hayati mineral yang rendah dan bubur komposit. Nah, jadi karena si fitat ini sebagai antinutrisi, dia menurunkan si
ketersediaan hayati si mineral sehingga mineralnya dapat menurun ketika dalam bubur si komposit tersebut. Nah, demikianlah hasil presentasi jurnal review kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman.